Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 SD Ummu Aiman yang hebat dan solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya belajar dari rumah, dan tentunya semoga kita semua diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 semester 2 ini, materi pertama yang kita bahas adalah sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Untuk itu, silahkan simak dengan baik ya. Nabi Soleh alaihi salam adalah Nabi dan Rasul kelima yang patut diimani. Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah putra dari Ubaid bin Thamud bin Amir bin Iran bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Soleh alaihissalam adalah seorang yang pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Soleh alaihissalam adalah panutan di suku Samud. Beliau selalu menyelesaikan setiap masalah dengan cara bermusyawarah. Letak suku Samud yang juga merupakan letak dakwahnya Nabi Soleh alaihissalam berada di kota Al-Hijr yang saat ini dikenal sebagai Madain Nabi Soleh alaihissalam, yaitu kota-kota Nabi Soleh alaihissalam yang terletak antara Arab Saudi dan Suriah. Negeri Al-Hijr merupakan tempat yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tanah yang sangat subur, dan tentunya sangat makmur. Kaum Samud juga terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang sangat handal. Namun sayangnya mereka merasa bahwa keberhasilannya merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri, dan bahkan mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi malah menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar, yaitu mengajak kaum Samud untuk bertobat dan meninggalkan berhala serta menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh berkata, "Wahai saudaraku, mari kita bersama-sama kembali menyembah Allah, karena sesungguhnya apa yang kita miliki adalah berasal dari Allah, bukan berasal dari berhala yang selama ini kalian sembah." Namun, kaum Samud justru menentangnya. "Hei Soleh, apa yang kau katakan? Engkau adalah orang yang kami jadikan panutan untuk meneruskan tradisi nenek moyang kita, yaitu menyembah berhala. Tetapi mengapa engkau malah mengajak kami untuk meninggalkan berhala?" Kaum Samud meminta Nabi Soleh alaihissalam untuk mendatangkan mukjizat sebagai bukti kebenaran atas kerasulannya, yaitu menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan di sebuah bukit atau bebatuan. "Kalau kau memang benar-benar utusan Tuhan, tunjukkan mukjizat yang engkau miliki. Keluarkanlah seekor unta dari batu tersebut." Kemudian Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah, dan seketika itu Allah mengeluarkan unta betina besar yang keluar dari batu. Lalu kaum Samud pun terkejut menyaksikan kejadian tersebut. Lalu Nabi Soleh alaihissalam meminta agar kaum Samud memperhatikan dan tidak mengganggu atau membunuh unta tersebut, karena ia mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Samud. Dari situ, mukjizat ini membuat kaum Samud terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok yang percaya atas kebesaran Allah dan mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihissalam. Dan yang kedua, kelompok yang ingkar dan menentang mukjizat itu. Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan tidak mau mendengarkan peringatan Nabi Soleh alaihissalam. Bahkan mereka berencana ingin membunuh unta tersebut dan Nabi Soleh alaihissalam. Suatu malam, ada 9 orang laki-laki membunuh unta tersebut dengan memanah dan menikam beserta dengan anaknya yang baru lahir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Soleh alaihissalam kembali mengingatkan kaum Tsamud untuk bertobat sebelum azab benar-benar datang.
Tetapi kaum Samud kembali menentang Nabi Soleh alaihissalam untuk mendatangkan azab setelah unta itu dibunuh. Lalu Nabi Soleh alaihissalam menyampaikan kepada mereka bahwa azab itu akan datang setelah 3 hari, tepatnya di hari keempat setelah terbunuhnya unta itu. Setelah itu Nabi Soleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman berhijrah ke Palestina. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan azab itu dari hari keempat setelah pembunuhan unta, yaitu petir yang menyambar dan gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan kaum Samud. Sedangkan Nabi Soleh alaihissalam dan umatnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Soleh alaihissalam ini kita dapat mengambil hikmah yang dapat dipelajari. Di antaranya yang pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Soleh alaihissalam. Yang kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah pasti akan mendapatkan azab yang nyata. Ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaumnya untuk bertobat. 4, kita harus melatih diri untuk selalu berani dalam hal-hal kebenaran. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam dan mukjizat unta. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.